Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali ya bertemu bersama Ibu walaupun dalam ruang virtual ya. Kita akan membahas materi matematika peminatan tentang persamaan trigonometri yang sebelumnya kita sudah bahas ya beberapa bentuk. Sekarang akan kita bahas, kalian itu nanti diharapkan dapat menentukan persamaan trigonometri, persamaan kuadrat dalam sin, cos, dan tangen. Kemudian prasyarat yang harus kalian kuasai adalah relasi sudut di 4 kuadran ya, kemudian menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kemudian kalian juga harus mengenal ini bentuk umum persamaan trigonometri. Jadi setiap persamaan trigonometrinya diubah dulu ke dalam bentuk umum. Kita tahu ini ada 3 ya. Yang pertama, A sin kuadrat X ditambah B sin X ditambah C sama dengan 0 untuk sin. Kemudian untuk cos, A sin kuadrat X ditambah B cos X ditambah C sama dengan 0. Yang ketiga, A tangen kuadrat X ditambah B tangen X ditambah C sama dengan 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri untuk sin kuadrat X ditambah sin X dikurangi 2 sama dengan 0. Tentu saja ini tidak bisa diselesaikan secara mentah atau langsung ya. Kita harus memisahkan atau mengubah bentuk persamaan trigonometri ini ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Kita masih ingat ya, bentuk umum persamaan kuadrat itu AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah ini berarti ya kalau kita selesaikan, langkah pertama dijadikan dulu persamaan kuadrat gitu ya. Jadi kita misalkan sin X sama dengan P. Ya, ingat ya. Sin X sama dengan P. Sehingga sin kuadrat X berarti P kuadrat. Ditambah sin X berarti ya P dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sekarang sudah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian kita mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Kembali bernostalgia ke materi di kelas 10 matematika wajib. Caranya, ingat berapakah faktor dari hasil perkalian AC gitu ya, yang dijumlahkan hasilnya adalah B gitu ya. Di sini A-nya 1, C-nya min 2, berarti 1 kali min 2, hasilnya berapa? Min 2 ya. Berapa faktor dari min 2 yang dijumlahkan hasilnya adalah B. B itu berarti 1. Kita tahu faktor dari min 2 itu berapa? Ya, bisa 1 dengan min 2, bisa berapa? Min 1 dengan 2. Yang dijumlahkan hasilnya 1, berarti yang memenuhi yang ini ya. Berarti berapa? Ya. P ditambah 2 kali P dikurang 1. Kita kalikan. P kali P kuadrat, P kali min 1 min P, 2 kali P 2P. Min P ditambah 2P hasilnya kan P ya. 2 kali min 1 hasilnya 2. Kemudian kita selesaikan. P ditambah 2 sama dengan 0. Ya, ini senilai. Berarti P-nya sama dengan min 2. Kemudian yang kedua, P min 1 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan berapa? 1. Lihat, untuk P sama dengan min 2, apakah dia memenuhi? Kita lihat, kita ingat. Nilai perbandingan trigonometri itu maksimum di 1 dan minimum di min 1. Kalau ini min 2 berarti dia tidak memenuhi. Nah, berarti yang memenuhinya hanya 1 ya. P sama dengan 1. Kemudian lihat, fungsinya ini sin kuadrat X tambah sin X min 2 ini negatif positif? Positif. Berarti ini ya berada di sin positif, berada di 2 kuadran ya. Kuadran berapa? Kuadran 1 dan kuadran 2. Untuk kuadran 1, kita tahu ini X berarti sama dengan alfa ditambah K kali 360. Alfanya berapa? Gitu ya. Alfanya berarti ini ya. Arkus dari sin 1. Berarti berapa? Ya, arkus dari sin sama dengan 1. Berarti berapa? 90 derajat. Berarti X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360. Kita lanjut ya. Untuk K ini adalah bilangan bulat ya. Untuk K-nya 0, kita mulai dari 0, maka
X adalah 90 ditambah 0 kali 360. Ini derajat ya, berarti 0 kali 360, 0 ya, tambah 90, 90. Lihat intervalnya ya, biasanya kalau tidak ada apa-apa berarti ini intervalnya biasanya standar ya. X-nya itu antara 0 sampai 360 gitu ya. Berarti apakah 90 ini masuk ke dalam interval 360, 0 sampai 360? Ya, berarti ini memenuhi. Kemudian lanjut, untuk K-nya 1, maka X sama dengan 90 derajat ditambah 1 kali 360. Berapa? 360 tambah 90 berarti 450. Apakah dia masuk interval yang diminta? Tidak ya, terlalu besar. Tidak memenuhi, berarti berhenti di sini. Nah, sekarang berarti untuk kuadran kedua. Untuk kuadran 2 ya, X kita tahu adalah berapa? 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360 ya. Dalam hal ini tadi nilai sinnya 1 ya. Arkus 1 itu berapa tadi? Ya, 90 derajat. Berarti kurangi 90 ditambah K kali 360. Kita mulai memasukkan ya. Untuk K-nya sama dengan 0, maka X berarti ini 180 dikurangi 90 derajat ditambah 0 kali 360. Hasilnya 90 ya. Apakah ini memenuhi tetap ya interval? Intervalnya dari 0 derajat sampai 360. 90 itu termasuk, berarti memenuhi. Kemudian lanjut ke K-nya 2. Untuk K-nya, K-nya 1 ya. Maka X sama dengan 90 derajat ditambah 1 kali 360. Berarti ini 450 ya. 450 derajat apakah masuk dalam interval yang diminta? Terlalu besar ya, tidak memenuhi. Berarti berhenti sampai di sini. Kemudian kita ambil ya. Kebetulan ini sudut yang sama, 90 dari kuadran 2, 90 juga dari kuadran 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat. Nah, gitu ya. Nanti untuk fungsi cos dan tangen disesuaikan ya. Selain dari bentuk persamaannya juga nilai positif dan negatifnya. Ya. Kemudian ingat, kalau bentuk persamaan kuadratnya belum dalam keadaan bentuk umum, langkah pertama tetap kita harus merubah dulu menyajikan dalam bentuk umum. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.